Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Bagus PMS Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seiring banyaknya manuskrip yang keluar di publik, jujur saja ya, sebenarnya dari manuskrip yang keluar itu yang memiliki kontak dengan saya dan bahkan dekat dengan saya ya, itu rata-rata menceritakan kepada saya dipesan oleh pihak keluarga untuk tidak dipublik. Dan alhamdulillahnya ada catatan kecuali dalam keadaan darurat, dan memang diperlukan karena memang manuskrip itu rata-rata menceritakan kepada saya dipesan oleh pihak keluarga untuk tidak dipublish. Dan alhamdulillahnya ada catatan kecuali dalam keadaan darurat dan memang diperlukan karena memang manuskrip itu juga banyak yang dibakar pada saat zaman kolonial Belanda. Nah, saya nggak tahu kenapa di sana ada di era kolonial bersama dengan Belanda itu ada akul muslim, saudara sesama muslim, sesama umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa tidak saling membantu? Nah, kerjasama Belanda di satu sisi, di sisi lain ada kelebihan untuk menyelamatkan karya-karya ulama. Itu harusnya komitmen yang sangat mahal gitu ya, tapi tidak dilakukan itu. Terbukti masih saja terjadi pembakaran karya-karya ulama Nusantara yang dibawa di Belanda gitu ya. Saya meyakini tidak semua dari karya ulama Nusantara itu dibawa di Belanda. Memang ada banyak yang terbakar, cerita turun-temurun itu ya, sampai kepada saya. Memang di antara kisah itu ada yang karya mereka itu dibakar, tidak hanya karya, rumahnya para pejuang-pejuang pribumi diobrak-abrik, pesantrennya diobrak-abrik, dibakar, dimusnahkan gitu. Dan anehnya setelah kemerdekaan itu kok tiba-tiba ada pembagian silsilah Wali Songo ke atas yang sampai kepada Faqih Muqaddam itu. Ini betul-betul kerja yang sangat sistematis menurut saya. Dan itu baru loh, baru abad 19. Dan kertas-kertas silsilah Wali Songo yang ke Faqih Muqaddam sampai ke Ubaidillah itu rata-rata kertas-kertas baru, bukan kertas lama, bukan dalam bentuk deluang, catatan baru 2-3 generasi sebelum era kita semua ini. Kertasnya masih tidak asing kok, ada yang ditunjukkan ke saya menemui kertas saya itu kertas seperti buku di masa kecil saya ketika saya menulis, kan baru itu. Terus gimana konsekuensi setelah munculnya manuskrip yang dibawa oleh Kiai Salim? Ya konsekuensinya ya harus mengikuti data yang lama, data yang baru itu sebuah rekayasa. Saya nggak tahu apakah niat baik atau niat buruk menyebarkan silsilah Wali Songo ke Faqih Muqaddam sampai ke Ubaidillah itu. Persoalan niat baikkah atau niat buruk itu kan penelitian yang sangat sulit karena harus meneliti hati seseorang ketika menyebarkan silsilah itu. Tapi ada yang janggal sebenarnya. Silsilah dari Wali Songo ke Faqih Muqaddam itu ke Ubaidillah itu kan tercatat di beberapa orang, tapi hadrahnya enggak masuk nama-nama itu dalam hadrah, kecuali beberapa tahun terakhir ini ada yang terang-terangan secara masif untuk mempromosikan Faqih Muqaddam. Tetap saja kiai-kiai kita yang mencatat silsilah itu fatihahnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Songo, Mazahibul Arba'ah, Khulafaur Rasyidin itu. Dan ditemukannya silsilah Wali Songo ke Faqih Muqaddam di Ubaidillah di beberapa kiai tidak berani menampilkan kepada Habib. Kalau berani itu akhirnya juga dia dapat kekerasan verbal. Dan ditemukannya silsilah Wali Songo ke Faqih Muqaddam ke Ubaidillah di beberapa kiai tidak berani menampilkan kepada Habib. Kalau berani itu akhirnya juga dia dapat kekerasan verbal, tidak diakui, seolah-olah ada jebakan. Dikasih silsilah dari Wali Songo lewat Faqih Muqaddam, kemudian begitu mereka mengandalkan silsilah ini, merasa dalam tanda kutip punya silsilah ini, ada Habib yang mengetahui komentarnya itu nggak enak ya. Habib-habib itu ada yang mengatakan Wali Songo nggak ada hubungannya dengan mereka lah dalam silsilah yang ada di Wali Songo yang lewat Faqih Muqaddam itu. Nah, bahkan terang-terangan Wali Songo sambung ke Ubaidillah itu tidak ditemukan dalam syajarah, sudah viral itu kan, bikin malu itu. Hanya ditemukan dari catatan sejarawan, misalnya di sejarah keluarga nggak ada misalnya. Masa mempertahankan Wali Songo yang notabene mereka terang-terangan tidak menemukan di dalam syajarah mereka Wali Songo ke Faqih Muqaddam ke Ubaidillah. Kemudian data yang diterima juga baru 2-3 generasi yang nampak itu. Catatan kertasnya juga masih baru semuanya. Itu kalau ada benarnya. Kalau nggak ada benarnya, di beberapa kawasan daerah para habaib mempersekusi beberapa masyarakat pribumi yang mencoba menampilkan silsilah
yang melalui jalur faqih muqaddam itu seolah-olah mereka menuntut data kepada masyarakat yang punya silsilah itu. Kalau nggak punya marah, ya jelas nggak punya, karena silsilah itu kayak semacam silsilah jebakan untuk membuat malu atau merendahkan. Dikasih silsilah terus nanti dibuat komedi-komedian, dikira masyarakat pribumi itu ya silsilahnya ngawur, ngacau dan lain sebagainya. Mulai sekarang aja Wali Songo diakui Alawi oleh orang-orang tertentu, bahkan yang notabene zuriyah Wali Songo bangga mengaku sebagai orang yang memiliki jalur silsilah ke Faqih Muqaddam, ke Ubaidillah misalnya, itu ya. Dan Habib sekarang ini juga longgar, tidak menuntut data dan lain sebagainya, seolah-olah menemukan momentum dengan adanya catatan silsilah Wali Songo ke Faqih Muqaddam. Itu yang menunjukkan keabsahan historisitas Faqih Muqaddam. Jadi bisa untuk penguat Ba'alawi catatan itu, meskipun sebelumnya hanya untuk komedian di kalangan Ba'alawi ketika menemukan kiai-kiai yang punya catatan seperti itu misalnya. Tapi ada kiai yang komitmen tinggi, nggak mau nyatat seperti itu, berhenti pada buyutnya yang keempat atau kelima atau keenam. Ke atasnya juga nggak mau nyatat, bahkan pesan sama putra-putranya, jangan nyatat silsilah mulai Mbah ini sampai ke atas, sudah sampai 5 saja, daripada sesuatu tidak diketahui lebih baik memegang yang diketahui, apalagi jarak jauh itu sudah wilayahnya sejarawan gitu ya. Belum lagi manuskrip, data dan lain sebagainya di era kolonial itu banyak dibakar oleh kolonial. Alhamdulillah ada yang selamat seperti manuskripnya Kiai Salim, beliau itu ya zuriyah Sunan Ampel. Nah, setelah ada manuskrip Kiai Salim, udah silsilah Wali Songo yang lewat Faqih Muqaddam itu ya otomatis batal, karena interpolasi yang dilakukan oleh Ba'alawi itu usianya lebih muda, bahkan lebih tua manuskrip yang dimiliki oleh Kiai Salim. Belum lagi usia silsilah yang dicatat oleh kiai-kiai di Nusantara ini, yang disitu menyambungkan Wali Songo ke Faqih Muqaddam itu baru 2-3 generasi di era kita ini. Ayah, mbah baru era itu kok, sebelumnya nggak ada ya. Mentok-mentoknya buyut di era kita semua ini, ke atasnya nggak ada, artinya kan lebih baru lagi. Sementara ada data yang lebih lama yang disitu betul-betul valid, sebuah manuskrip mencatat keberadaan Wali Songo yang notabene memiliki jejaring yang indah, saling yasyudu ba'duhum ba'd, saling menguatkan keberadaan mereka, dan tercatat relasional mereka untuk Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah dan generasinya, Sunan Ampel dan generasinya, Sunan Giri juga dan generasinya, Sunan Derajat dan generasinya. Itu kayak saja menikah antar keluarga, meskipun juga menikah dengan di luar keluarga dengan target pribumisasi Islam. Jadi intinya, setelah data manuskrip Kiai Salim ditemukan, seluruh catatan silsilah kiai sekarang ini yang melalui jalur Faqih Muqaddam otomatis betul seperti yang dikatakan dari Ba'alawi yang viral itu. Memang di Ba'alawi tidak ada catatan syajarah Wali Songo yang menghubungkan ke Ba'alawi. Itu betul, kata pihak Ba'alawi itu betul, bukan kata saya ya, kata Ba'alawi. Kalau saya berpacu kepada kebenaran ditemukannya manuskrip yang lebih lama, yang lebih valid, yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, memiliki akurasi yang sangat tinggi itu. Jadi siapapun, entah wali yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, yang melewati Wali Songo kok ke atasnya lewat Faqih Muqaddam, secara otomatis gugur dengan ditemukannya manuskripnya Kiai Salim. Itu saja ya, semoga bermanfaat, dan terima kasih karena sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.